Pak Pendeta. Kedengaran. Di sini aja ya. Arman di mana? Bu, minta tolong gunakan terus. Nggak bisa. Kayak gitu aja pas. Ada 2 kameranya. Yang diaktifin itu yang atas nama Midar, Bu. Bukan yang itu, yang satu lagi. Mulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melangsungkan ibadah kita. Namun sebelumnya kita mempersiapkan setiap hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kiranya melalui ibadah hari ini Anda boleh mengalami pembaruan anugerah Allah dan damai-Nya. Datanglah menyembahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita meluangkan waktu kita berdiam diri sejenak untuk datang di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan lewat pujian ini. Biarlah pujian ini boleh menjadi ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan menaikkan syukur kepadamu Yesus. Menaikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah
Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam ibadah ini. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu. Pagi ini dalam anugerah Tuhan kami boleh dihimpunkan secara virtual untuk bersekutu dengan Allah kami. Dan sebelum kami lebih jauh masuk dalam persekutuan ini, kami berseru kepada Allah, kiranya Roh-Mu saja yang menaungin kami, Roh-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tiap-tiap dari jemaat-Mu, biarlah Engkau menguduskan kami, supaya kami boleh berkenan di hati Allah. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita mulai ibadah minggu ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan sebagai panggilan beribadah pada pagi hari ini yang terambil dalam Amsal pasal 12 ayat 4 sampai 28. Dengan kasih Kristus saya persilakan kepada saudari Soni Hati Sihurang. Pasal 12 ayat 4 sampai 2. Adalah mahkota suaminya seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Orang fasik memperdaya. Demikian firman Tuhan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengerjakan barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jalan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan.
Bibir orang yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikian firman Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Nya bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pengampunan dosa. Namun sebelumnya kita kembali menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan yang mengatakan tercurah darah Tuhanku. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita membuka setiap hati kita supaya darah Tuhan boleh tercurah bagi setiap kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kita katakan tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Yang mau bertobat, Yang mau bertobat ditebus terhadap
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih dan setia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami ingin mengaku setiap dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa, dan kami akui di hadapan-Mu bahwa banyak hal yang telah kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan, baik melalui setiap perkataan kami, ucap perbuatan kami, bahkan pikiran kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, suci dan kuduskan kami agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk meresponi setiap pengampunan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita kembali bersuka cita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian di hadapannya. Kita katakan, kami puji dengan ria. Kau memberi, ku mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu. Agar kami menyayangi, meneladang kasih-Mu. Tanya kita kembali membaca firman Tuhan sebagai amanat hidup baru buat kita semua, yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Sekali lagi, amanat hidup baru terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Kepada saudari Mercy Zagata saya persilakan. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Bunyinya demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumbuh Misalnya nih, sakit, misalnya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kalau kamu misalkan sakit, terus mengejar di dalam sakit, menurut kebenaran nah itu waktunya gak? Tunggu yaitu dulu sekitar dengan kehidupan sampai yang dahulu pagi. harus mengenalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah kehendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mempersiapkan kembali hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, kita katakan Allah yang setia. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kita naikkan pujian ini kembali dari awal. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah
aku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada pagi jelang siang hari ini, segenap umat-Mu telah berhimpun di hadapan Allah dari rumah masing-masing. Dan kami rindu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkata-kata kembali kepada kami. Jalan yang harus kami lewati sepanjang kami ada di dunia ini tidaklah mudah. Dan apa pegangan kami kalau bukan firman Tuhan? Karena itu kami berseru kepadamu, Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami ketika kami mulai membaca firman ini dan bersama-sama merenungkannya. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini. Berfirmanlah, kami umat-Mu hendak mendengarkan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Yahweh, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita buka firman Allah terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saya berharap setiap dari kita yang mengikuti ibadah ini, baik di Zoom maupun Facebook, kita aktif dalam mendengarkan firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Boleh di buku Alkitab seperti yang saya pegang, atau di handphone kita masing-masing. Kita sudah berdoa, kita sudah menyepakati mau mendengarkan suara Allah. Dan mari kita memenuhi kesepakatan itu dengan fokus pada firman Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Jemaat menyimak firman Allah demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi mestinya kita manusia vegetarian. 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Puncak dari penciptaan ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu
Sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian jauh pembacaan firman Allah bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama firman ini. Dan mendahului perenungan ini, izinkan saya memutar satu video buat kita. Barangkali kita yang usia remaja pemuda di tahun 2000-an, ini tentu pernah mendengar lagu ini. Ini adalah lagu yang diciptakan, lagu sekuler, pada tahun 98 dan sepanjang itu sampai tahun 2000-an cukup populer lagu ini. Mungkin aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata. Ya, sampai di situ. Saya sebagaimana si penyanyi ini mengatakan, aku bukan pujangga yang pandai merangkai kata, saya pun juga tidak punya kemampuan demikian. Tetapi di bulan Februari ini, izinkan saya membagikan satu kata-kata puitis mungkin ya buat kita. Demikian. Malumal devi siboho, matohare devi satua dalam bahasa Nias. Kalau diterjemahkan kurang lebih demikian, telah berlalu tahun yang baru, kini sudah tiba tahun yang lama. Kalau kita menyimak kalimat ini sebenarnya ada kata-kata yang kontradiksi. Berlalu dengan baru. Biasanya baru itu datang, tetapi ini dibuat bertentangan. Berlalu baru, kemudian tiba lama. Ini sesuatu juga yang tidak sejalan, tidak paralel. Biasanya yang lama itu berlalu, tapi di sini dikatakan tiba. Bapak Ibu, kenapa saya menyinggung ini buat kita? Mari kita menerima satu kenyataan bahwa kita sudah ada di bulan Februari. Kalau bulan Januari kemarin rasanya suasana tahun baru masih terasa. Tetapi di bulan Februari ini kita suasana tahun baru itu makin lama makin pudar. Sehingga saya katakan malumal devi suboho, matohare devi satua. Di bulan Februari ini kita akan belajar firman Tuhan sepanjang 1 bulan ke depan ini. Yang pertama, tema pada hari ini adalah amanat Tuhan untuk bekerja. Kemudian minggu depan, mencintai pekerjaan. Dan minggu ketiga, keteladanan dalam bekerja. Ditutup tanggal 28 Februari, rajin bekerja mendatangkan kesuksesan. Jadi Sinode BKPN menetapkan di bulan Februari ini firman Tuhan fokus pada tema yang bicara tentang bekerja. Bulan Januari yang lalu tentang pengharapan, bulan ini tentang bekerja. Dan saya cukup bersemangat dalam penyampaian firman Tuhan ini karena ini relevan sekali buat kita, yang mana kita jemaat ini adalah perantau, pekerja, mencari nafkah hidup. Dan kiranya firman ini menguatkan kita, menginspirasi kita, mendorong etos kerja kita, sehingga kita bisa bekerja sebagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan. Bicara tentang bekerja, tentu ada banyak profesi orang. Ada petani, ada pemadam kebakaran, ada direktur, ada pilot, dan seterusnya. Saya secara pribadi menghargai pekerja berdasarkan dedikasinya, bukan karena jenis pekerjaannya. Kenapa demikian? Kalau berdasarkan
berdasarkan jenis pekerjaannya, kita akan lebih menghormati direktur, kita akan lebih menghormati pilot, kita akan lebih menghormati pejabat. Tetapi tukang sapu di pinggir jalan, cleaning service, security, cenderung kita abaikan. Dan saya rasa itu adalah bukan sikap yang tepat. Karena itu apapun jenis pekerjaannya, entahkah dia petani di pedesaan sana, atau apakah dia seorang direktur di satu perusahaan multinasional, statusnya memang beda, jenis pekerjaannya memang beda, penghasilannya memang beda, gengsinya memang beda. Tetapi dedikasinya seorang petani belum tentu lebih kecil dibanding seorang pengusaha. Jadi jemaat, sebelum kita lebih jauh dalam perenungan ini, di bagian awal ini saya mendorong kita, mari kita menghargai pekerja karena dedikasinya, bukan karena jabatannya atau status sosialnya dalam pekerjaan. Dan terutama sebagaimana tema kita pada hari ini, mari kita menghargai pekerja karena memang pekerjaan itu adalah amanat dari Tuhan. Tema kita hari ini adalah amanat Tuhan untuk bekerja. Ini satu tema yang menarik karena bicara tentang amanat bekerja. Itu telah ditetapkan, telah digariskan sejak awal peradaban manusia. Sejak awal penciptaan. Dan kita akan melihat nanti bagaimana tujuan daripada Tuhan untuk menciptakan manusia adalah untuk bekerja. Yang lain-lainnya itu menyusul. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, jadi menjalankan amanat Tuhan seharusnya merupakan tujuan tertinggi dari segala pekerjaan kita. Bukan sekedar untuk mencari nafkah, tuntutan karena usianya sudah produktif, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun seharusnya bisa bekerja, menghasilkan uang. Atau untuk mempersiapkan masa depan. Menabung, beli mobil, beli motor, beli rumah, dan seterusnya. Menabung untuk masa tua, kalau sudah tidak bisa bekerja nanti. Jadi kalau kita bekerja dengan motivasi ini, cari nafkah, karena tuntutan usia produktif, untuk mempersiapkan masa depan dan lain-lain, boleh-boleh saja. Tetapi dalam cara pandang Kristen, seharusnya yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk bekerja, yaitu demi menjalankan amanat Tuhan. Pertanyaan bersama-sama buat kita hari ini, secara khusus buat kita yang sudah usia produktif dan sedang bekerja. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengaplikasikan amanat tadi? Temanya adalah amanat Tuhan untuk bekerja. Ketika ada amanat itu, pertanyaannya, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Dan saya berharap kita sebagai umat Tuhan, kita bisa punya satu attitude bekerja yang berbeda dari orang kebanyakan. Karena bicara tentang bekerja, ateis pun bekerja. Orang tidak percaya Tuhan pun bekerja. Bahkan sementara kita sedang ibadah, ada ribuan orang yang sedang bergelut dalam pekerjaan saat ini. Jadi saya mengajak kita untuk memaknai pekerjaan ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikannya? Ada 3 hal yang mau saya bagikan buat kita pada siang ini. Mari bekerja sebagai wakil Allah. Kedua, mari bekerja dalam otoritas yang telah diberikan Allah. Dan yang ketiga, kita bekerja dalam keharmonisan. Kita ke bagian yang pertama. Bekerja sebagai wakil Tuhan. Itu terlihat dalam ayat 26, 27.
Saya bacakan bagi kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau ada pertanyaan, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Jawabannya adalah, saya terlalu percaya diri untuk menjawab, Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Dan ayat 26 ini menjawab demikian. Allah berinisiatif. Ada rembukan ilahi. Allah Tritunggal memutuskan setelah penciptaan hari pertama, 2, 3, 4, 5. Di hari ke-6 Allah Tritunggal menyepakati menciptakan mahkota ciptaannya, yaitu manusia. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, tujuan utama dari penciptaan manusia itu, supaya manusia bekerja. Jadi mari kita melihat, Bapak Ibu, ketika Anda bekerja, macam-macam jenis pekerjaan kita. Macam-macam jenis pekerjaan kita. Mari kita menanamkan dalam hati, saya bekerja karena kehendak Tuhan. Kalau untuk cari uang, kalau supaya tidak dianggap pengangguran, supaya untuk mempersiapkan masa depan, boleh-boleh saja. Tetapi mari kita kembali pada Alkitab. Yang tadi itu adalah alasan kesekian. Alasan utama adalah untuk menjalankan amanat Tuhan. Jadi mari kita bekerja dalam bingkai ayat 26 ini. Saya tahu jemaat BKPN Jakarta ini macam-macam profesinya. Dan apapun profesi Anda, bekerjalah dalam bingkai ayat 26. Tentu ini akan mempengaruhi etos kerja kita. Kita akan bekerja, akan semangat pekerjaan kita. Dedikasi kita akan berbeda sebelumnya jika kita memahami ayat 26 ini. Dan mungkin sementara saya bicara, ada di antara Bapak Ibu mengatakan, kenapa dia katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja? Sederhana sekali. Apa kurang kerjaan? Apakah ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dan isinya, kemudian Tuhan kebingungan, lalu apalagi ya? Sudah hari pertama, 2, 3, 4, 5, apalagi ya? Akhirnya dengan iseng Tuhan menciptakan manusia supaya bekerja. Tidak demikian. Memang ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Saya mengutip satu buku yang cukup terkenal, secara khusus di antara hamba-hamba Tuhan. Ini adalah satu buku katekismus, dan saya bersama dengan saudara kita Anta Amario sedang belajar ini sekarang. Dia adalah murid kelas katekisasi satu-satunya perdana di BKP Jakarta ini. Dan saya happy bersama dengan dia. Saya bersyukur dia punya hati itu jauh-jauh dari Manggarai ke Cibinong sekali seminggu. Dan saya menghargai keseriusannya. Nah, dalam katekismus Westminster ini ada satu pertanyaan. Apa tujuan utama hidup manusia? Dan di buku yang sama langsung dijawab, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. Jadi kembali mungkin kita akan kebingungan kenapa tadi Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia supaya kerja. Seolah-olah terlalu sederhana. Sementara buku ini mengatakan tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah. Sepertinya ada satu yang tidak seimbang antara Kejadian pasal ayat 26
dengan buku ini. Dan mungkin kita akan berkata, itu kan cuma buku tulisan manusia. Mari kita melihat sejumlah ayat Alkitab yang menegaskan bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 7 demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jelas, Allah menciptakan untuk kemuliaannya. 1 Korintus ayat 10:31 demikian. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Apa katanya? Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi selalu orientasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Efesus 1 ayat 12 demikian. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Dan terakhir kitab Wahyu demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi clear ya, ayat-ayat ini mengatakan Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Dan mari kita kembali pada Kejadian 1 ayat 26 tadi. Bisakah kita memahaminya bahwa sepertinya ada ketidakseimbangan? Kejadian 1 ayat 26 mengatakan Allah menciptakan supaya kita bekerja. Dan yang kita pahami bekerja selama ini untukku, bukan untuk yang lain, termasuk untuk Tuhan. Dan 4 ayat ini mengatakan Allah menciptakan manusia untuknya. Perhatikan, seolah-olah Kejadian 1 ayat 26 kita hidup untukku, dan 4 ayat ini mengatakan kita hidup untuknya, untuk Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kalau kita menerjemahkan Kejadian 1 ayat 26 tadi, kita hidup, kita kerja untukku, itu kita menerjemahkan dalam konteks keberadaan kita yang sudah jatuh dalam dosa. Perhatikan slide ini. Apa yang dimaksud dengan bekerja tadi? Setidaknya ada 2 konsep kerja, sebelum kejatuhan dan sesudah kejatuhan. Kalau kita bekerja saat ini, kalau kita bekerja di kantor sebagai karyawan, kemudian akhir bulan kita terima gaji, kita bisa makan, bayar uang kos, untuk transport, untuk nabung, dan seterusnya. Betul, muaranya untukku. Untukku. Tetapi mari kita memahami Kejadian 1 ayat 26 itu dalam konteks sebelum kejatuhan. Dalam konteks sebelum kejatuhan, tentu Allah tidak merancang Adam dan Hawa bekerja sekedar untuk makan. Bukan demikian. Kalau kita bekerja sekarang buat makan, buat kos, buat transport, buat nabung, buat beli baju dan lain-lain, itu adalah gaya kita yang sudah jatuh dalam dosa. Orientasi pekerjaan kita untukku, dan untukku. Tetapi sesungguhnya Kejadian 1:26, Allah merancang, Allah menciptakan manusia kerja, dan dari pekerjaanmu nama Tuhan dimuliakan. Kembali kepada kita bekerja sebagai wakil Allah. Ini bicara tentang imago Dei. Tadi ada beberapa kali disebutkan kita segambar dengan Allah. Izinkan saya membaca sekali lagi. 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata yang tidak dipakai di hari pertama
kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hanya di hari ke-6, ketika Allah menciptakan manusia, Allah berembuk, ada rembukan ilahi. Allah Tritunggal memutuskan kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Ini imago Dei. Tentu ini tidak bicara fisik. Allah ada hidungnya, mata kita seperti mata Allah, telinga kita seperti telinga Allah. Enggak demikian. Tetapi ini bicara tentang karakter, sifat, kapasitas kita sebagai Tuhan atas alam. Kita mewakili Allah kita. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Berulang-ulang ditegaskan. Ini ketika Allah memikirkan penciptaan manusia. Dan Allah berkehendak supaya manusia itu bekerja. Allah melabeli satu hal. Dia segambar dengan Allah. Dan ada kaitannya dengan semua ciptaan yang lain. Ayat 26 tadi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ngapain? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita adalah wakil Allah. Jemaat Tuhan yang ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di Facebook pada saat ini, saya mau tegaskan kepada Anda. Anda bekerja untuk cari uang, itu terlalu sederhana. Tidak salah, kita butuh uang. Tetapi kalau itu orientasinya terlalu sederhana, dan Allah tidak merancang kita yang adalah imago Dei, wakil Allah ini, untuk cari uang saja. Dan tadi saya katakan bahwa setelah hari ke-5, sepertinya Allah kebingungan, mau ngapain lagi ya? Supaya genap jadi hari ke-6. Tidak demikian. Tetapi Allah yang penuh hikmat merancang penciptaan kita. Supaya kita bekerja. Dan pekerjaan kita itu memuliakan Dia. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, apa pekerjaan saat ini? Saya tahu beberapa jemaat ini bekerja sebagai auditor. Ada yang tenaga keamanan. Ada sebagai guru, apalagi. Ada sebagai karyawan di kantor, dan lain-lain. Mungkin kalau dari segi status sosial, kita ini ada di level tengah ke bawah. Tidak apa-apa. Mari menghargai pekerjaanmu. Mari melakukan pekerjaanmu dalam bingkai pekerjaan besar dan Tuhan. Allah kita adalah Allah pekerja. Allah kita bukan Allah pengangguran. Bukan Allah yang kesepian lalu iseng bikin ciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Dia adalah Allah yang aktif. Bahkan sampai hari ini Allah kita masih aktif. Baik secara global maupun dalam pribadi kita lepas pribadi. Diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, Allah masih bekerja aktif sampai saat ini. Jadi ketika Anda bekerja, ketika Anda membuka laptop Anda mulai bekerja, ketika Anda pergi berangkat naik Transjakarta, naik motor dan seterusnya, mari menanamkan dalam pikiranmu bahwa saya bekerja dalam bingkai pekerjaan besar dari Allah kita. Kita saling terhubung satu sama lain. Jadi seorang petani tidak bisa direndahkan karena fadabu-dabu ya balaja. Seolah-olah kotor pekerjaan itu. Dan seorang direktur tidak bisa berbangga ria, sombong karena berdasi berjas. Dia bisa bekerja dapat uang ratusan juta miliaran. Kalau petani tidak bekerja, mau makan uang? Tentu saja tidak. Dia akan makan nasi.
dia akan makan hasil pekerjaan petani itu. Jadi jemaat BKPN Jakarta, mari bekerja. Ini amanat Tuhan. Ada mandat budaya buat kita. Dan jangan membanding-bandingkan. Kenapa kerjaan saya seperti ini, kerjaannya seperti itu. Sesungguhnya kita adalah bagian penting dari semua mata rantai pekerjaan. Semoga bagian ini memotivasi kita. Besok kita akan bekerja lagi, hari kerja hari Senin dan seterusnya. Pergi bekerja dalam bingkai Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakanku supaya aku bekerja. Allahku bekerja aktif sampai hari ini. Saya umatnya pun akan bekerja dengan segenap hati. Dan aku bekerja bukan cuma untuk aku, dan aku. Tetapi aku dirancang bekerja supaya membawa kemuliaan Tuhan. Aku bekerja sebagai imago Dei. Aku wakil Allah. Dari pekerjaanku, aku memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan melalui hasil pekerjaanku, setiap orang bisa berkata, puji Tuhan dengan bahasanya masing-masing. Kedua, mari bekerja dalam otoritas Allah. Allah menciptakan kita. Setelah menciptakan kita, diharapkan supaya kita menjadi pekerja yang imago Dei, memuliakan Tuhan. Tetapi Allah tidak melepaskan kita dengan tangan kosong. Beberapa hari yang lalu, pendeta hamba Tuhan Pak Yakob Nahwai meninggal, dan biasa banyak ucapan turut berduka. Di salah satu postingan Facebook, saya membaca kalimat beliau, kutipan kalimat beliau yang ditulis ulang oleh yang punya Facebook, akun Facebook itu. Apa katanya? Pak Pendeta Yakob Nahwai ini, kalau Allah memberi kepala, tentu Allah memberi kemampuan untuk berpikir. Tuhan nggak menciptakan kepala kita lalu kosong, melompong, dan disuruh jalan sendiri. Saya suka sekali dengan kalimat itu. Demikian juga dengan mandat untuk bekerja ini. Allah tidak merancang kita untuk menjadi pekerja, tetapi tidak dibekali. Sesungguhnya ada bekal. Coba kita lihat ayat 28 demikian. Allah memberkati mereka. Ini bekalnya. Allah memberkati mereka. Ada tanggung jawab besar. Manusia Adam dan Hawa harus bertanggung jawab untuk mengelola alam semesta ini. Tetapi dalam tanggung jawab besar itu, Allah membekali mereka. Ayat 28 ini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada beberapa kata yang mau saya share buat kita di sini. Coba kita perhatikan. Ini ada keterhubungan satu sama lain. Berkat reproduksi, melahirkan anak, beranak cucu, penuhi bumi. Populasi bertambah, penuhi bumi tadi, dan berkuasa. Jadi dari berkat sampai berkuasa itu ada keterkaitan satu sama lain. Dan itulah modal, itulah otoritas yang Allah berikan bagi manusia untuk menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Untuk bekerja sebagai imago Dei. Dan mungkin kita bertanya, apa maksudnya ini berkat reproduksi populasi dan berkuasa? Bapak Ibu jemaat Tuhan, otoritas itu bicara tentang pengelolaan. Jadi ketika Allah menyuruh manusia bekerja dalam ayat 26 tadi, kemudian dalam 27, 28 ini memberitahukan kepada kita
Allah membekali mereka, Allah memberkati mereka untuk apa? Supaya mereka mengelola alam semesta ini. Ada seorang teman kuliah sedang berencana, belum menulis tapi berencana menulis tentang kejadian ini juga tentang bekerja. Dalam obrolan-obrolan dengan dia bilang, sebenarnya ada 3 elemen pesan Tuhan di sini. Bukan cuma menguasai, bukan cuma mengelola. Kalau menguasai, jadi ini ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Kata ini seringkali disalah mengerti. Taklukkan sehingga dieksploitasi habis-habisan, isi alam diambil habis-habisan, dan ditinggalkan hutan yang gundul, ditinggalkan akibatnya erosi, ditinggalkan akibatnya polusi di mana-mana, dan rusaklah bumi kita. Dalam rencana tulisan teman itu dia katakan, sebenarnya ini mandat budaya. Ketika kita disuruh bekerja, kita nggak cuma menaklukkan dan menguasai. Tetapi kalau kita merujuk pada bahasa aslinya, bahasa Ibrani Alkitab ini, itu ada pesan untuk membaharui. Jadi bicara tentang otoritas, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apapun jenis pekerjaanmu, Anda bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi untuk kebaikan dunia ini. Kita terlalu egois kalau kita bekerja, akhir bulan dapat sekian juta, kita nabung, kita bayar kos, dan 10 tahun kemudian kita menjadi kaya. Kita tidak perlu menjadi orang Kristen, karena banyak orang-orang kaya di dunia. Perhatikan daftar orang terkaya di dunia. Mereka pun bisa kaya, bekerja dan kaya, tapi tidak mengenal Tuhan. Tentu kita mau bedakan. Kita punya Tuhan. Kita memahami Kejadian 1:26 tadi. Iya ya, saya diciptakan untuk bekerja. Dan dari pekerjaan saya kiranya nama Tuhan dimuliakan. Karena itu dalam bekerja di bawah otoritas Allah ini, mari kita punya satu semangat. Dari pekerjaan saya ada kontribusi, ada kebaikan untuk banyak orang. Dan soal relasi tadi. Kenapa tadi saya singgung bagian ini? Berkat reproduksi, populasi, dan berkuasa. Ketika Tuhan memberikan mandat ini kepada Adam dan Hawa, saya agak bingung kenapa ya? Kan amanatnya, mandatnya adalah kerja. Kenapa disusupi? Kenapa diselingin dengan urusan reproduksi? Kenapa ada bagian tentang beranak cucu? Dan dalam perenungan saya menemukan bahwa dalam bekerja ini tidak cukup Adam dan Hawa saja. Mereka terbatas, populasinya cuma 2 orang, sementara yang digarap, yang dikerjakan begitu banyak. Mereka diberikan juga mandat, keluarga, beranak cucu, bertambah banyak. Kumpulan manusia inilah kepada mereka diberikan mandat yang sama untuk bekerja. Jadi ini masalah relasi. Jarang sekali orang bekerja dalam kesendirian. Dan rasanya mustahil ada yang dalam kesendirian. Semua saling terhubung satu sama lain. Seperti rangkaian mesin. Mungkin Anda cuma bagian baut terkecil. Tetapi boleh jadi baut terkecil itu menentukan jalannya mesin raksasa itu. Mungkin Anda cuma cleaning service di tempat di kantor di mana Anda berada. Tetapi pekerjaan Anda menentukan kenyamanan ketika bos-bos itu rapat. Dan di awal tadi saya katakan, saya secara pribadi tidak memperlakukan orang berdasarkan apa jabatannya, apa jenis pekerjaannya. Tetapi lebih kepada dedikasinya, dia mau bekerja.
Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita menjadi pekerja yang baik. Mari kita bersemangat dalam bekerja. Tuhan memberikan kita otoritas. Allah memberkati. Allah memberikan mandat untuk reproduksi, lalu populasi, dan itu berujung pada berkarya. Berkarya dalam merelasi. Kemudian bagian yang ketiga, kita lihat dalam ayat yang ke-29 demikian sampai 31. Saya baca sepotong-sepotong buat kita dari 29 dulu demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tadi dalam pembacaan saya singgung sebenarnya kita ini dirancang vegetarian. Binatang tumpah darahnya itu sesudah kejatuhan dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa menyadari, ya kita telanjang. Ada rasa malu, merasa hina melihat dirinya. Dalam anugerahnya Allah menutupi aib itu. Dan dalam menutupinya harus ada darah yang mengalir. Ini bayang-bayang dari salib yang akan datang. Tetapi hari ini saya tidak bicara tentang penyaliban, tentang pengorbanan. Tapi hanya mengingatkan bahwa sebelum kejatuhan tidak ada darah yang tumpah. Dan ayat 29 ini mengatakan, menegaskan apa yang akan kita konsumsi. 30. Saya pikir manusia dirancang untuk vegetarian, lalu binatang ya bebas makan apa saja. Tetapi 30 tidak demikian. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan apa? Segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Ini soal keteraturan. Ini urusan dapur, urusan konsumsi, urusan makan apa. Tetapi sebenarnya ini bagian dari bingkai bekerja. Ketika manusia bekerja, lalu Allah memerintahkan dari pekerjaannya dia bisa hidup, bisa makan. Dan ini ada kaitan dengan rantai makanan. Saya bicara sebelum kejatuhan dalam dosa. Dan setelah kejatuhan dalam dosa, rantai makanan ini jadi berantakan. Harimau makan daging manusia. Manusia bisa makan buaya. Dan seterusnya. Kacau rantai makanannya. Tetapi terlepas dari kekacauan ini, mari kita kembali pada satu spirit yang mana keteraturan dalam pekerjaan Allah. Dan kita sudah melihat dalam sejak hari pertama. Allah bekerja mempersiapkan hari pertama, 2, 3, 4, puncaknya di hari ke-6. Ada satu keteraturan. Dan keteraturan itu mestinya menginspirasi kita dalam bekerja. Kemudian ada tanggung jawab kita. Ayat 31 ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, yang teratur tadi. Sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Cek hari pertama 2, 3, 4, 5 selalu ditutup Tuhan melihat baik. Tetapi pada puncak pekerjaannya di hari ke-6 Allah melihat sungguh amat baik. Tentu kalimat ini tidak ditulis lepas demikian saja untuk melengkapi teks Alkitab. Tapi pasti ada pesan di balik itu. Pesannya adalah kita sebagai pekerja, kita yang imago Dei tadi, kita yang wakil Allah dalam bekerja, punya tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan. Ayat 31 ini, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dunia kita memang sudah rusak.
Tempat di mana kita bekerja tidak melulu bersih. Ada banyak kekotoran-kekotoran di sana. Tetapi sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk menjadi berkat di mana kita bekerja. Inilah yang saya katakan tadi. Kita bekerja tidak untuk aku saja. Tidak untuk mengeksploitasi kekayaan yang ada, lalu untuk memenuhi diri kita sendiri. Tetapi dari pekerjaan kita, mari kita berkontribusi untuk kebaikan dunia kita. Jemaat Tuhan sekalian, apa pekerjaanmu? Apa profesi? Jangan anggap itu kecil sekali. Boleh jadi yang kecil itu bagaikan baut yang menentukan gerakan daripada mesin raksasa. Dan mungkin juga ada beberapa di antara kita yang tidak berprofesi seperti karyawan, berkantor, dan seterusnya. Mungkin kita hanya ibu rumah tangga. Dan kita jangan berkecil hati. Iya ya, saya cuma ibu rumah tangga. Tidak dapat gaji bulanan. Hanya mengurus suami, hanya mengurus anak. Tetapi saya mau tegaskan kepada kita. Dedikasi kita, pengabdian kita di rumah, itu pasti mempengaruhi suami yang bekerja di luar. Dan Anda pun adalah bagian dari pekerjaan besar Allah. Jemaat Tuhan sekalian, firman Tuhan buat kita amanat untuk bekerja. Bekerjalah sesuai dengan amanat dari Tuhan. Mari memandang diri kita sebagai wakil Allah. Jangan menganggap pekerjaan saya cuma segini. Penghasilan saya cuma segini. Tetapi boleh jadi Allah menetapkan Anda di sana untuk satu rencana yang besar. Kiranya Tuhan menolong kita dan selamat bekerja. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Kami telah membaca Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ada pesan Allah bagi kami. Bagaimana kami bekerja. Dan kiranya dalam hidup kami tergenapi ayat 31 ini. Kami bekerja membawa kebaikan demi kebaikan. Bukan buat diri kami saja. Bukan buat keluarga kami saja. Tetapi bagi banyak orang. Terpujilah namamu. Dimuliakanlah Tuhan dalam pekerjaan kami. Mulai dari rumah sampai di kantor di mana kami bekerja. Amin. No ma fodorono liu. Baik, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan bersama pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk uang persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan dapat diberikan apabila ibadah kembali normal atau bisa ditransfer ke rekening gereja. Sambil menjalankan persembahan, kita akan kembali naikkan pujian kita yang mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan kami, Bapak. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan, Bapak, sehingga persembahan ini boleh berguna atau bermanfaat untuk pertumbuhan pelayanan di BKPN Jakarta. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya kita kembali menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan yang mengatakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu. Bapakku yang baik, yang ku perlu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa beribadah di tengah-tengah pandemi ini. Kami bersyukur kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa bekerja adalah suatu amanat yang telah Tuhan berikan. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan Tuhan, bahwa di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Ingatkan kami Tuhan, jika dalam pekerjaan kami tidak memuliakan nama Tuhan, ingatkan kami Tuhan, jika dalam pekerjaan kami malah
membuat hati Tuhan kecewa atas pekerjaan kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami. Kami tahu, kami sadar bahwa itu karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Kami rindu biarlah firman yang kami dengarkan hari ini kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba juga berdoa secara khusus untuk jemaat BKPN Jakarta. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Engkau masih memelihara jemaat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah semakin hari Tuhan selalu pelihara. Biarlah jemaat-jemaat ini Tuhan semakin hari juga pengenalan mereka akan Tuhan semakin dalam. Kami rindu Tuhan jemaat-jemaat BKPN menjadi jemaat-jemaat yang militan di hadapan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang selalu mengandalkan Tuhan, dan menjadi jemaat-jemaat yang menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka. Berkati mereka Tuhan, jika di antara jemaat BKPN Jakarta ada yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan memulihkan mereka. Dan jika ada yang dalam kesusahan, Tuhan tolong, Engkau yang menolong, Engkau yang menghibur hati mereka, Engkau yang melegakan hati mereka. Dan jika mereka dalam pergumulan Tuhan untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, dan dalam hal apapun, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu membukakan jalan bagi mereka. Hamba menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan mempercayakan jemaat ini untuk kami layani, karena Tuhan punya rencana terbaik untuk jemaat-jemaat BKPN Jakarta. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat BKPN Jakarta semakin hari semakin bertumbuh, baik dalam iman maupun dalam jumlah Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan secara khusus untuk BKPN secara keseluruhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati. Biarlah BKPN Tuhan menjadi wadah untuk membawa orang di hadapan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pakai mereka Tuhan untuk pemimpin sinode. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau memberkati otoritas daripada Tuhan. Tuhan selalu anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan bangsa negara kami menjadi bangsa yang Tuhan pakai, menjadi bangsa yang Tuhan lawat, sehingga bangsa dan negara ini suatu kelak Tuhan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap kami yang melayani, bahkan yang mengambil bagian pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami di BKPN Jakarta, untuk semua apapun yang kami ambil Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan di BKPN Jakarta, kami rindu biar Tuhan memberkati. Dan satu hal Tuhan, biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa pelayanan yang kami lakukan di BKPN Jakarta itu adalah pelayanan yang kami bawa di hadapan Tuhan, dan biarlah itu menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hari ini Tuhan ada rencana untuk pembinaan para pelayan. Berdoa biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah ya Tuhan yang menyertai sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu tercurah bahkan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat yang datang daripada Tuhan selalu anugerahkan dalam kepemimpinan pengembalaannya di gereja BKPN Jakarta. Biarlah semakin hari Tuhan semakin pakai untuk menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang di sekitar keluarganya. Tuhan memberkati. Demi nama Yesus kami bawa doa dan syafaat kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya berikan kesempatan 1 menit
Berdoa untuk kantor, untuk perusahaan di mana Anda bekerja. Doakan pimpinanmu, doakan rekan-rekan kerja. Mari berdoa. Dengarlah doa jemaat ini ya Tuhan. Mereka berdoa untuk kantor, untuk perusahaan di mana mereka bekerja. Berkat Allah, damai sejahtera Tuhan ada di tempat pekerjaan mereka. Mereka berdoa untuk pimpinan mereka, untuk rekan-rekan mereka, sesama pekerja di sana. Berkati ada hubungan yang baik, saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sekali lagi hamba berdoa, kiranya jemaat ini dipersiapkan oleh Allah menjadi saluran berkat Tuhan di mana mereka bekerja. Kami teringat kepada para pekerja yang lain yang hak-haknya sering diabaikan, mengalami ketidakadilan, mereka diperas tenaganya di tempat di mana mereka bekerja. Kami memohon keadilan dari Allah bagi mereka. Kiranya nasib mereka Allah memperhatikan dan Allah yang memberkati mereka juga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang kembali dalam kehidupan keseharian kita. Berkaryalah dan kiranya Tuhan dimuliakan melalui karyamu. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.